Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya bahagia, selalu bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Baik, sebelum dimulai, silakan tukang kelas mana? Kita doa terlebih dahulu ya. Pelajaran istilah dan Mustahidah. doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kali ini. Selanjutnya siapa yang tidak hadir kali ini? Siapa yang tidak masuk? Najwa Zazali Aji, Najma, kenapa keterangannya? izin pulang. Selanjutnya silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang tentang struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Namun Ustadz akan memberikan motivasi sedikit ya tentang pelajaran kita kali ini. Nah, pada pelajaran kita kali ini ada dua sikap yang ditekankan, yaitu tentang jujur dan percaya diri. Jujur, apa materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa bisa? Ya, silakan Hanum. Kita sudah belajar tentang pengertian dan ciri-ciri pidato persuasif. Ya, betul ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang yang pertama adalah pengertian dan yang kedua ada ciri-ciri pidato persuasif. Ada apa saja pengertian dari pidato persuasif tersebut? Silakan Ica. Pidato persuasif itu kegiatan berbicara di depan umum untuk membujuk atau mempengaruhi audiens. Ya, betul ya. Ada yang tahu apa ciri-ciri dari pidato persuasif? Angkat tangannya. Silakan Naila. Yang tahu silakan angkat tangannya. Yang pertama, apakah kalian pernah membuat pidato? Alhamdulillah, pernah semua ya. Baik di SD ataupun di organisasi yang kalian ikutin. Yang kedua, apa saja struktur yang terdapat pada pidato persuasif? Silakan Bu Tia. Ada pembukaan, isi dan juga penutup. Ya, betul ya. Nah, berarti pelajaran mengenai pidato persuasif ini sangat penting ya bagi kita atau bagi kalian khususnya. Nanti ketika suatu saat kalian disuruh untuk membuat pidato sudah bisa, dan suatu saat disuruh untuk berpidato sudah bisa, ya. Selanjutnya, nah, Ustadz akan memberikan informasi tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Yang pertama, kompetensi intinya memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni. Untuk indikatornya, yang pertama, menyimpulkan struktur teks pidato persuasif. Selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran. Coba Rahman tolong bacakan. Tujuan pembelajaran 1. Setelah melaksanakan pembelajaran mengenai struktur dan ciri kebahasan teks pidato persuasif dengan menggunakan model PBL, siswa diharapkan dapat menyimpulkan struktur teks pidato persuasif dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Pada pertemuan kali ini kita menggunakan model pembelajaran PBL atau sering disebut dengan problem based learning. Langkah-langkahnya pertama, orientasi masalah. Yang kedua, pengorganisasian siswa. Nanti silakan disimak kira-kira bagaimana pidatonya, strukturnya dan kebahasaannya. Siap ya? Nah, gimana? Sudah jelas pidatonya? Sudah jelas. Baik. Dari pidato ini, nah ini ada 3 pertanyaan mendasar yang harus kalian jawab ya. Kalau yang tahu, silakan angkat tangan ya. Pertama, apa isi pidato yang disampaikan?
Silakan Salimah. Membahas tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Yang kedua, bagaimana struktur pidato pada video yang ditayangkan? Silakan Hanum. Struktur pidato sudah lengkap, terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Ya, bagus ya. Dapat disimpulkan ya bahwa strukturnya ada 3. Ada apa saja yang pertama? Dua, isi, 3. penutup. Ya. Dari video ditayangkan, maka muncul suatu permasalahan. Nah, supaya mudah, masalah tersebut nanti akan kalian tuntaskan atau kalian diskusikan dengan cara berkelompok, ya. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok sesuai yang sudah ditentukan. Silakan. Sudah semua pada kelompok masing-masing? Selanjutnya, di sini Ustaz punya 2 buah kertas ya. Yang pertama itu adalah handout ya. Nanti di sini ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti silakan dibaca petunjuknya. Di bagian ini kalian akan menyimpulkan struktur dan kaidah kebahasaan pidato persuasif. Jadi silakan. Sudah bagian semua ya? Selanjutnya silakan dipahami dan dikerjakan LKPD-nya. Ustaz kasih waktu selama 20 menit cukup ya. Untuk kelompok pantun bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Silakan supaya memudahkan kerjakan secara berkelompok ya. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ke Ustaz. Ini kelompok syair ya? Bagaimana, ada kesulitan? Tidak. Bisa ya? Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Kerjakan secara berkelompok supaya tidak berat. Nah, ini yang kelompok terakhir. Bagaimana, ada kesulitan? Beneran? Ya, mana? Silakan. Pembukaan itu bukan sih. Ya itu. Ya. Jadi untuk bagian hasil simpulan kalian bisa lihat berdasarkan pidato yang ada di sini. Nah, di sini kan ditanyakan bagian pembuka. Bagian pembuka itu ada apa? Baik, kalau sudah selesai kajian di depan, ya. Selanjutnya silakan tentukan dari masing-masing kelompok siapa yang akan membacakan hasil diskusinya. Ya. Sudah semuanya? Kalau sudah, silakan untuk penampil pertama dari kelompok pantun dulu ya. Silakan kelompok pantun ke depan. Baik, sebelum dimulai, kelompok lain silakan perhatikan ya. Dan simak. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan. Dan yang presentasi jangan lupa tuh memberikan kesempatan untuk kelompok lain bertanya. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pantun. Dari pembukaan itu dari paragraf 1 sampai paragraf 2. Isi pidato paragraf 3 dan paragraf 7. Ini hasil analisis ciri kebahasaan teks pidato. Pertama, ciri kebahasaannya menggunakan kalimat aktif. Kutipan kalimat pada teksnya. 1. Marilah kita memanjatkan rasa syukur. 2. Bangsa kita menghadapi berbagai tantangan. Ada yang mau bertanya?
terdiri dari apa aja? Salam membuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Ada lagi? Tidak? Baik, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok pantun. Sekarang kelompok selanjutnya, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanum. Saya Fatihah, saya Uray. Pada kesempatan kali ini kami mau mempresentasikan hasil diskusi. Penggunaan kata bendanya ada kerukunan, masyarakat, radio, dan televisi. Sekian dari kami, ada pertanyaan? Apa yang dimaksud dengan kalimat aktif? Kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Ada pertanyaan lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang terakhir, kelompok beridam ya. Silakan maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uray. Saya Mila. Saya Karina. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Penggunaan kata benda. Ada 1 kerukunan, 2 masyarakat, 3 radio, 4 televisi. Ada pertanyaan. Mengapa isi pidato pelajaran lebih panjang? Karena isi pidato merupakan bagian inti mengenai masalah yang disampaikan. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya, sekarang tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya untuk kelompok beridam. Baik, sama kelompok beridam juga sangat baik mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi, Ustadz mengambil simpulan bahwa kalian sudah paham ya tentang struktur dan juga kebahasaan yang terdapat pada pidato persuasif. Ya, tapi nanti untuk kedepannya silakan ketika kerja kelompok kerjakan secara bersama-sama dengan saling mengandalkan satu dan yang lainnya supaya lebih mudah ya. Saya pamit. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Angkat tangannya. Silakan Fatihah. Jadi hari ini kita ada belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Ya, betul ya. Kita sudah belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Nah, ada apa saja struktur yang terdapat pada pidato persuasif? Silakan, Ines. Pembuka, isi, dan penutup. Ya, betul ya. Tadi ada kendala nggak? Atau ada kesulitan selama proses pembelajaran kali ini? Silakan, Hanum. Kesulitan itu menentukan ciri kebahasaan. Oke, kesulitan untuk menentukan ciri kebahasaan. Ada lagi yang lain? Rahma, silakan. Masih kesulitan itu menyimpulkan dalam pidato. Ya, oke. Kesulitan dalam menyimpulkan isi pidato ya. Jadi, saran dari Ustadz, maka kalian harus benar-benar memahami terlebih dahulu ya. Apa itu dari pertama strukturnya, bagian penutup, misalnya simpulannya apa itu simpulan, dan juga kalian harus memahami ciri kebahasannya dari tiap-tiap jenisnya. Ya, silakan dibuka buku paketnya, ya. Nanti silakan kerjakan PR, ya. PR-nya nanti kerjakan bagian bab evaluasi yang ada di bagian akhir teks pidato persuasif, ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menulis pidato persuasif. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Mohon maaf
Dari Ustaz kalau ada kesalahan, silakan ketua kelas pimpin doa.